Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Juarnuk Beni, Crescentia Cesarani Citra Sudi, dan Liliana Elizabeth dari kelas 1A, Program Studi Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Hubungan Interpersonal. Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan yang bernama Merriam-Webster merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki konsekuensi untuk terus-menerus melakukan interaksi dengan individu maupun kelompok sosial lainnya yang berada di sekitarnya. Interaksi dengan individu lain disebut dengan hubungan interpersonal atau interpersonal relationship. Dalam suatu relationship, individu tidak lepas dari harapan yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengaruh sosial dan mempengaruhi orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling berinteraksi dan berkomunikasi. Beberapa orang ada yang mengadopsi pemikiran, perasaan, bahkan perilaku orang lain di sekitarnya sebagai miliknya. Contohnya, seseorang yang biasanya pendiam dan pasif, ketika ia menonton sebuah pertunjukan band terkenal bersama kelompok massa, dia dapat berubah menjadi individu yang bersemangat, berteriak-teriak, berjoget-joget, bahkan ikut menjadi agresif. Manakala kelompok massa di sekitarnya tersebut menjadi agresif, hal tersebut dikenal dengan proses pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat terjadi kepada siapa saja yang terlibat dalam hubungan interpersonal dengan beberapa cara yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, persuasi. Perilaku individu dapat berubah dengan metode persuasi. Proses persuasi sendiri terbagi atas dua rute, yaitu rute sentral dan rute tepi. Pada rute sentral terisi argumentasi logis serta bukti-bukti mengenai suatu objek. Sedangkan pada rute tepi, kita mengasosiasikan objek dengan tanda-tanda positif maupun negatif. Persuasi yang bersifat emosional akan lebih mengenal pada individu lain daripada persuasi yang bersifat presentasi logis semata. Selain itu, pesan yang berulang akan lebih meninggalkan kesan pada individu yang menerimanya daripada pesan yang hanya sesekali diterimanya. Kebanyakan orang akan lebih mudah terpersuasi oleh figur-figur yang dikenal dan dianggap sama dengan mereka, contohnya seperti selebriti dan tokoh-tokoh tertentu. Yang kedua ada konformitas. Dalam interaksi sosial, perubahan perilaku seseorang menjadi taat atau sesuai pada perilaku yang ditampilkan kelompoknya atau norma sosialnya disebut dengan konformitas. Ada beberapa faktor yang membuat individu mudah melakukan konformitas. Antara lain, yang pertama, individu tersebut berada pada budaya yang bersifat kolektif. Yang kedua, adanya keinginan untuk disukai atau diterima oleh kelompok tertentu. Yang ketiga, rendahnya harga diri. Yang keempat, nilai personal yang mudah dipengaruhi. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan pertahanan diri. Yang ketiga ada deindividuasi. Deindividuasi merupakan suatu kondisi berkurangnya kesadaran individu dan rendahnya perhatian individu terhadap evaluasi sosial. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami deindividuasi adalah anonymity, ketidakjelasan tanggung jawab, dorongan yang sangat kuat, dan fokus yang lebih besar terhadap norma kelompok daripada nilai personal.
Kebanyakan individu yang berada dalam kerumunan atau kelompok besar akan melakukan perilaku kelompok yang sebenarnya tidak dapat mereka terima atau mereka lakukan ketika sedang sendirian. Yang keempat, ada altruism. Kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dengan mengurangi perhatian pada diri sendiri yang biasanya ditampilkan dalam perilaku menolong orang lain disebut dengan altruism. Tetapi, mengapa seseorang kadang mau berkorban untuk orang lain dan terkadang juga tampak tidak peduli? Hal ini dapat terjadi karena seseorang akan cenderung peduli ketika dalam mood yang baik, empatik, meyakini bahwa harus segera melakukan sesuatu untuk orang lain tersebut. Mereka merasa bertanggung jawab untuk bertindak, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka merasa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, kondisi di atas dapat menjadi lemah ketika kita berada dalam suatu kelompok atau kerumunan karena dalam kelompok tersebut kita merasa ketidakjelasan tanggung jawab. Intinya, seseorang akan lebih tampil menolong orang lain apabila kita berpikir sebagai salah seorang yang ada di lokasi tersebut dan mampu untuk menolong. Yang kedua, ada komunikasi dalam hubungan interpersonal atau relasi. Model sosial disebut juga sebagai bentuk relationship dengan pertukaran yang adil. Tujuannya adalah mencapai kepuasan kebutuhan di antara individu-individu yang terlibat. Ada 3 prinsip dasar komunikasi dalam model sosial. Yang pertama, ada reward. Reward atau penghargaan merupakan semua bentuk keuntungan dari suatu hubungan yang memiliki nilai. Macam penghargaan ada yang nyata seperti makanan, seks, dan uang, serta penghargaan yang berbentuk kompleks seperti pengakuan dan restu. Kondisi yang ditemui terkait dengan penghargaan adalah bahwa seringkali penghargaan diartikan berbeda antar individu. Selain itu, terhadap penghargaan dapat berubah-ubah setiap waktu dari respon yang diperoleh. Yang kedua ada cuts. Cuts adalah semua bentuk kehilangan yang didapat dari suatu hubungan dan memiliki nilai negatif. Seiring diistilahkan dengan kerugian, cuts memiliki macam emosional, waktu, dan biaya. Kesemuanya muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap respon yang diberikan individu lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya cuts antara lain faktor individual, faktor waktu, dan berbagai aspek dalam hubungan itu sendiri. Seringkali terjadi dalam suatu hubungan akan menjadi buruk apabila harapan dan tuntutan di antara mereka membebani atau terlalu besar. Yang ketiga ada fair exchange. Adanya perbedaan antara reward dan cuts akan membentuk dinamika suatu hubungan. Apabila reward lebih besar dari cuts-nya, maka hubungan akan dirasakan menguntungkan. Sedangkan apabila cuts lebih besar dari reward yang didapat, maka hubungan tersebut menjadi tidak adil. Biasanya, hal ini terjadi ketika salah satu dari individu yang terlibat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya daripada pasangan atau terlalu banyak menuntut. Untuk membentuk suatu hubungan yang adil, kedua individu yang terlibat harus saling mengakomodasikan keuntungan maksimal dan kerugian minimal bagi pasangannya. Hal tersebut dapat dicapai apabila keduanya saling mencari dan mengakomodasikan hal-hal yang saling memuaskan keduanya. Akan tetapi, dapatkah hubungan saling memuaskan tadi akhirnya merenggang atau putus? Ya, tentu saja hal itu dapat terjadi dikarenakan salah satu pasangan atau individu merasa kepuasan yang maksimal dan munculkan sedikit kerugian di pihak yang lain. Lalu, dapatkah suatu hubungan yang buruk bertahan? Ya, tentu saja bisa. Biasanya terjadi apabila individu tersebut tidak menyadari coach yang diterimanya, atau menyadari
Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan pasangan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Dalam suatu hubungan tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor dalam diri kita yang meliputi dua hal. Yang pertama, kebutuhan untuk berinteraksi. Kita cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain, namun itu terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi atau ingin sendirian. Menurut MC Silvan, kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerjasama, saling mendukung, dan konformitas. Yang kedua, pengaruh perasaan. Penelitian dari Brian dan kawan-kawan dari Freddy dan Aaron menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi sekalipun dengan orang yang belum dikenal, sehingga kita lebih dapat berpikir sehat dan berperilaku lebih baik. Jadi kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang baik. Hal ini terjadi pada saat situasi kita senang, kita lebih terbuka untuk komunikasi. Bila orang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung menyinggung kehadiran orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah yang pertama, kedekatan. Orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan, misalnya tempat tinggal. Persahabatan lebih cenderung bagi tubuh yang jaraknya dekat. Jika ada pertanyaan, apakah karena saling menyukai orang berdekatan atau karena berdekatan orang saling menyukai, maka jawabannya benar semua. Tentang arti dari kedekatan dalam hubungan interpersonal, menurut Baron dan Ryan menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antaranya mereka semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk sering bertemu. Yang kedua, kedekatan biasanya meningkatkan ketertarikan. Kedekatan sering berkaitan dengan kesamaan. Orang yang dekat secara fisik lebih mudah didapat daripada yang jauh. Yang berikutnya, daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik, menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, seksi, mudah beradaptasi, sukses, lebih maskulin untuk laki-laki dan lebih feminin untuk perempuan daripada orang yang tidak menarik. Jadi, kita cenderung untuk memiliki berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan orang yang kurang menarik. Karena orang yang kurang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Yang berikutnya, kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Alasan kesamaan menjadi faktor penting penentu daya tarik personal adalah yang pertama, menurut acuan teori konsistensi kognitif dari Heidegger, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Hal ini agar seluruh aspek kognitif menjadi konsisten. Yang kedua, Don Brian menunjukkan hubungan linear antara daya tarik dan kesamaan dengan teori kognitif. Persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan ganjaran dan perbedaan yang tidak menyenangkan. Kesamaan sikap kita dengan orang lain memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realistis sosial. Orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran. Yang ketiga, pengetahuan bahwa orang lain adalah sama dengan kita menyebabkan kita mengantisipasi bahwa interaksi di masa mendatang akan positif mendapat ganjaran. Yang keempat, kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Yang berikutnya, kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, bahkan yang lain. Menurut teori pertukaran sosial, jika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Orang yang mampu kompeten dan pintar dapat memberi keuntungan kepada kita. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang memiliki kemampuan lebih disukai daripada sebaliknya. Berikutnya, kesukaan secara individu. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketertarikan kita pada orang lain adalah bagaimana orang tersebut menyukai kita. Secara umum, kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang juga tidak kita sukai. Dengan kata
kata lain, kita memberikan kembali pesan yang diberikan orang lain kepada kita. Ia juga menambahkan, pada dasarnya, ketika kita disukai orang lain, hal tersebut dapat meningkatkan harga diri dan membuat kita merasa bernilai serta akhirnya mendapatkan hal yang positif. Hubungan timbal balik merupakan sesuatu yang kompleks. Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa orang pada umumnya menyukai seseorang yang menyukai dirinya, bahkan ketika rasa suka itu tidak secara langsung berbalik. Yang berikut, komunikasi asertif. Komunikasi asertif dapat dilihat dari karakteristiknya, yaitu kemampuan untuk mendengar perspektif orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan jujur dan penuh rasa hormat. Komunikasi asertif meliputi pernyataan atau ide-ide secara jelas dan dengan penuh rasa percaya diri tanpa merasa bersalah. Komunikasi asertif lebih melihat ke dalam diri seseorang, misalnya memahami perasaan dan tujuan dan lain-lain. Kemudian bertanggung jawab dan jujur. Keuntungan lain dari komunikasi asertif adalah kemampuannya mengelola penghormatan terhadap diri baik asertor maupun pihak yang berinteraksi dengannya. Yang terakhir adalah konflik interpersonal melalui stres dan emosi. Konflik interpersonal adalah konflik yang muncul ketika dua orang atau lebih merasa keinginannya saling bertentangan. Selain keinginan yang bertentangan, konflik dapat disebabkan oleh kesalahpahaman kecil atau sebagai hasil dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, sikap, atau keyakinan yang tidak sama. Apabila konflik interpersonal ini tidak dapat diselesaikan, maka akan menimbulkan gangguan yang cukup serius pada hubungan dua individu tersebut. Stres juga didefinisikan sebagai tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan subjek. Yang berikutnya, pengaturan emosi adalah bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep besar. Kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku keluargaan, organisasi, atau organisasional citizenship behavior. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosinya. Yang pertama adalah efek permukaan. Ini tidak mengubah emosi sehingga efeknya pengakuannya sedikit. Yang berikutnya adalah efek mendalam. Ini lebih mudah secara psikologis dibandingkan efek permukaan karena kerja sebenarnya mendalam. Ini lebih mencoba mengalami emosi tersebut. Teknik pengaturan emosi yang efektif mencakup mengakui, bukannya menekan respon emosional kita atas situasi dan mengevaluasi kembali peristiwa setelah terjadi. Studi terbaru mengungkapkan bahwa teknik penilaian ulang kognitif saat potensial dan dapat mengubah respon emosional. Teknik lainnya adalah teknik pengungkapan. Teknik ini menunjukkan ekspresi terbuka dari emosi dapat membantu individu. Kesimpulannya, interaksi dengan individu lain disebut dengan hubungan interpersonal atau interpersonal relationship. Dalam suatu relationship, tidaklah lepas dari harapan tertentu yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya. Pengaruh sosial dalam suatu hubungan interpersonal adalah mengadopsi pemikiran, perasaan, bahkan perilaku orang lain di sekitarnya sebagai miliknya dalam upaya merespon tuntutan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.